Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat Budian dan semuanya. Jadi kami eh, membuat suatu web aplikasi yaitu data preparation. Jadi di mana aplikasi ini kita buat untuk memudahkan pengguna eh, mel- melakukan pemrosesan data untuk melihat informasi lebih lanjut dari data yang dia punya. Jadi data preparation itu pengembangan di kami membuat pengembangan alat preprocessing data untuk meningkatkan kualitas data dalam machine learning. Di mana kelompok kami ada saya sendiri Andri Martin, kemudian ada teman saya Muhammad Fahmi, ada Muhammad Zidan Fadilah, dan juga Renata Bila. Mungkin bisa di next. Oke. Eh, Data preparation adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah langkah atau aktivitas yang dirancang untuk mengolah data secara efektif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang berguna, akurat, dan dapat diandalkan. Nah, di dalam data processing ini ada beberapa langkah. Pertama ada pengumpulan data, terus pembersihan data, integrasi data, transformasi data, validasi data, analisis data, pengolahan metadata, pengamatan keamanan dan privacy, penyimpanan data, dokumentasi, dan terakhir itu publikasi dan pemakaian data. Dengan menjalankan serangkaian langkah ini, pemrosesan data dapat meningkatkan kualitas dan nilai informasi yang dihasilkan dan juga memberikan pengembangan keputusan yang lebih baik dan mendukung berbagai aplikasi dan sistem yang bergantung pada data tersebut. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Metode pemrosesan data yaitu yang pertama ada pengumpulan data, di mana kita mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan kebutuhan analisis atau pengolahan. Yang kedua yaitu pembersihan data untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, kekurangan atau ketidaksesuaian dalam data, termasuk mengatasi missing values, outliers atau duplikasi. Yang ketiga itu ada transformasi data. Eh, Kita mengubah format atau struktur data agar sesuai dengan kebutuhan analisis atau model yang akan digunakan. Ini dapat mencakup normalisasi, pengkodean ulang, atau menggabungkan beberapa variabel. Yang selanjutnya itu reduksi data, yaitu kita memilih subset data yang relevan atau mengurangi dimensi data untuk meningkatkan efisiensi analisis. Yang terakhir yaitu visualisasi data, di mana kita menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami dengan cara visual. Selanjutnya itu ada tujuan project. Di sini ada dua tujuannya. Yang pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses processing. Yang kedua itu ada meningkatkan kualitas data yang akan digunakan untuk model machine learning. Baik, selanjutnya ini adalah flow dari aplikasi preprocessing data yang kami buat. Itu pertama data grup data dengan format CSV atau format Graphic Value diupload ke dalam aplikasi web. Lalu kemudian data itu di read, lalu kemudian data raw-nya ditampilkan. Lalu dari setelah data itu ditampilkan, kita bisa memilih beberapa metode pemrosesan data yang kita inginkan. Yang pertama ada eksplorasi data analisis, yaitu seperti shape, information, describe, dan unique. Lalu ada kita bisa memvisualisasikannya dengan histogram dan counterplot. Lalu ada box plot. Lalu kita bisa mengecek value yang hilang. Lalu kita bisa memanipulasi data kategorikal dengan menjadi numerik dengan one-hot encoding. Lalu setelah data dipilih metode yang diinginkan, kemudian hasilnya data yang diproses ditampilkan dan kita bisa mengunduhnya. Untuk selanjutnya kita gunakan dalam uh, untuk data yang sudah bersih kita gunakan dalam model machine learning. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana
data itu um, ini adalah demo dari aplikasinya, yaitu data processing project. Kemudian jadi juga ada cara penggunaannya juga. Jadi pertama kita upload file CSV kita yang kita inginkan. Sini kita coba menggunakan file CSV yang berisi data insurance. Saat sudah di-upload, kita akan melihat preview dari data mentah insurance. Itu uh, kita bisa melihat shape-nya, yaitu ada jumlah row-nya sebanyak 1.338 dan ada 7 kolom, 7 kolom data. Lalu selanjutnya kita bisa lihat informasinya. Ini berisi tipe data dalam dalam file insurance dan ada jumlah data nolnya. Di sini data nolnya tidak tidak ada ya, jadi cukup bersih data nolnya di file insurance ini. Um, Lalu untuk describe atau describe, kita bisa melihat informasi tentang agregasi data seperti jumlah data di beberapa kolom ini di age, BMI, children, dan charges. Lalu ada nilai rata-rata, deviasi, kemudian ada data kuartilnya, lalu ada data terendah dan data terbesarnya. Selanjutnya untuk metode unik ini untuk menampilkan value-value yang unik dari setiap data. Jadi seperti di age, di sex hanya ada 2 value yang unik. Kalau di age ada 47 yang unik dan seterusnya. Selanjutnya untuk check missing values, di sini tidak ditemukan data yang value yang missing. Untuk menemukannya kita coba menggunakan dataset lain yang terdapat missing value. Kita coba di dataset Titanic. Di sini terlihat untuk jenjang metodenya, missing value. Di sini terlihat di X ada 127 value yang itu, lalu di kabin ada 687, di unbox juga ada 2. Kita bisa mengambil row yang string untuk dibersihkan. Lalu setelah dibersihkan muncul ini data yang sudah bersih dari value yang isi. Berikutnya kita coba pergi ke data insurance lagi. Kita pilih metode box plot dan kita coba di column H. Ini terlihat visualisasi box plot dari column X pada data insurance. Selanjutnya monitor coding. Kita coba di bagian smelter. Di data smelter terlihat jadi langsung dengan data berita kategorikal bisa berubah jadi nomor dan menambah 2 kolom baru, yaitu smelter 0 dan smelter 1. Smelter 0 ini artinya dia tidak merokok, lalu smelter 1. Kalau smelter 1 artinya dia merokok. Contohnya, lalu kita coba region, ini juga sama. Karena terdapat 4 region yang berbeda, sehingga akan menambah 4 kolom baru. Kalau seperti smoker. Lalu untuk metode program, coba di region dan ini di method. Ini terlihat program template dan untuk region dengan dirinya berdasarkan software. Kita coba
pergi ke tadi lagi data yang sudah dihilangkan data nolnya, kita bisa mengunduhnya. Data yang sudah diunduh berisi eh, data yang sudah tidak memiliki nilainya. Baik, um, jadi itu kira-kira aplikasi kami dan target kami bukan untuk pengguna tingkat lanjut, mungkin untuk pengguna tingkat intermediate yang sudah mengerti konsep-konsep dari pemrosesan data dan eh, hanya ingin memudahkan dan mengefisiensikan waktu untuk menganalisis data tanpa pergi ke coding. Saya kira cukup presentasi dari kami, um, kurang lebih mohon maaf, kurang lebih berarti.